aku 2.000, ke si ponakan aku 2.000, dan tinggal 1.000. Mikir dong, ini aku nggak punya uang gitu kan, aku merana guys, aku galau, ini gimana cara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini mungkin agak santai. Aku bakalan ngobrol-ngobrol sedikit ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar dari kalian dulu nih. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja ya. Kalian semua tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah kalian harus pakai masker. Pokoknya kalian harus patuhin semua protokol kesehatan ya selama pandemi ini. Dan jaga kesehatan yang paling penting ya guys. Jadi di video kali ini aku bakalan cerita ke kalian, dan ini tuh tentang uang lagi, dan ini tuh pengalaman aku tentang uang. Bisa disebut pengalaman buruk gitu kan tentang uang. Kalian jangan contoh kebiasaan aku ini, tapi kalian ambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan ini ya guys. So buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku. Dan buat kalian nih yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa di like this video dan tekan tombol subscribe di bawah, dan nyalain juga bel notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video baru ya. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Sok mangga yang belum subscribe di subscribe dulu, dan yang belum follow silahkan follow Instagram aku ya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi di sini aku bakalan cerita ke kalian pengalaman aku tentang uang. Ini tuh pengalaman buruk aku. Kalian jangan dicontoh ya guys. Jadi aku tuh tipe orang yang boros guys, boros banget dan susah banget buat nyimpen yang namanya uang gitu guys. Nah, kalau misalkan aku punya uang, aku tuh apa sih, gatel banget gitu kan, bikin pengen jajan, pengen beli inilah, beli itulah, pokoknya susah gitu kan nyimpan uang. Nah, kenapa aku bikin yang kemarin-kemarin video tentang uang terus? Karena itu tuh pengalaman pribadi aku, gimana aku siasatin buat gak boros lagi, buat nyimpan uang tuh gimana gitu kan. Buat aku ini yang emang dasarnya boros gitu kan, emang susah nyimpen duit gitu kan, makanya aku kemarin bikin video tentang uang. Kalian bisa lihat video yang ini ataupun video-video lainnya, pokoknya kalian cari aja video-video tentang uang gitu kan. Nah, kalau misalkan aku ada uang, aku tuh selalu beli apa yang aku mau gitu kan, apa yang aku inginkan tuh selalu langsung aku beli gitu kan, tanpa pikir-pikir gitu kan, ini tuh berguna apa enggak gitu kan, bermanfaat apa enggak gitu kan. Pokoknya setiap yang aku pengenin gitu kan, aku tuh langsung beli gitu kan. Boro-boro aku tuh bisa nabung, bisa nyimpen uang. Pokoknya aku tuh gak mikir sampai ke sana ya guys. Yang pada akhirnya aku tuh selalu pinjem uang gitu kan, pinjem uang bapakku, walaupun kan masih tanggungan orang tua, tapi kan umur segini malu juga gitu kan. Nah, yang pada akhirnya aku tuh selalu pinjem uang bapakku buat modal guys. Oh ya, kenalan dulu ya guys sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu, namaku ini, dan umurku 22 tahun, dan pekerjaanku itu aku tuh sebagai apa ya, tukang jahit gitu kan, bisa dibilang, walaupun belum pintar-pintar banget gitu kan, tapi keseharian aku tuh selalu jahit gitu kan. Aku tuh nah, di kebiasaan boros ini tuh dampaknya tuh buruk banget buat pekerjaan aku juga gitu kan. Kenapa? Karena aku tuh selalu pinjem uang gitu kan ke bapakku buat modal gitu kan. Padahal sebenarnya uang yang aku dapetin itu tuh lumayan gitu kan. Menurut aku tuh usaha di bidang ini tuh menjanjikan gitu guys. Modalnya lumayan enggak banyak, tapi di bidang fashion ini tuh lumayan, menurut aku tuh menjanjikan ya guys. Tapi karena keborosan aku ini, kebiasaan buruk aku ini, aku tuh yang akhirnya selalu gali lubang, tutup lubang, pinjem uang bapakku guys. OMG. Dan pendapatan aku tuh kalau dihitung-hitung lumayan lah ya, buat ukuran aku yang masih single, cukup gitu kan. Tapi karena si kebiasaan buruk aku ini ya gitu deh, jadi
uang nggak ada gitu kan, uang habis. Dan kalau aku nggak punya uang, itu tuh kebiasaan aku tuh nongkrongnya itu di toko-toko online gitu loh guys, misalkan di Shopee. Nah terus tuh aku tuh selalu lihat-lihat gitu kan apa yang aku ingin, lalu aku masukin keranjang gitu kan. Nah pas aku dapet uang, aku tuh langsung isi Shopee Pay, langsung belanja gitu kan, gak pikir-pikir dulu, pokoknya yang aku mau aku langsung beli guys. Dan itu tuh kebiasaan buruk aku banget. Apa sih? Kucing guys. Nah kalau aku punya uang nih, aku tuh warawiri sana sini, beli ini itulah, pokoknya gak pikir panjang, gak pikir masa depan gitu kan, gak pikir aku tuh harus punya tabungan buat masa depan, terus gak pikir-pikir tabungan buat darurat gitu kan, buat nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Pokoknya saat itu yang terpenting buat aku, keinginan aku semua tercapai gitu kan, pengen ini langsung dapet gitu kan. Nah dan aku tegasin sekali lagi ke kalian, jangan contoh kebiasaan buruk aku ini, karena aku tuh pernah waktu itu aku tuh cuman punya uang di dompet itu 3.000. 3.000? Iya 3.000. Nah terus ponakan aku, kan aku punya ponakan satu. Kalau aku emang anak terakhir gitu kan, dari 2 bersaudara gitu kan. Kalau aku anak terakhir, nah ponakan aku ini tuh minta jajan, dan si uang yang 3.000 ini guys, itu tuh dikasih ke adekku 2.000, ke si ponakan aku 2.000, dan tinggal 1.000. Mikir dong, ini aku nggak punya uang gitu kan, aku merana guys, aku galau, ini gimana caranya dapet uang gitu kan. Bukan caranya dapet uang sih, kalau uang emang sih ada gitu kan, maksudnya pekerjaan kan ada gitu kan, tapi aku sehari itu berapa hari ya aku punya uang 1.000 itu, kalau nggak salah 4 atau 5 hari, pengen jajan aja gitu, kayak aku tuh susah banget gitu kan. Nah terus aku tuh searching lah di internet gitu kan, apa sih Michelle. Nah aku tuh searching di internet gimana caranya ngehemat uang, gimana caranya menabung, dan posisi aku saat itu nggak punya uang sama sekali guys. Nah di situ barulah aku tuh nyesel gitu kan, kenapa kemarin punya uang aku tuh boros banget, beli ini beli itu tanpa ada manfaatnya gitu kan. Intinya itu gaya hidup aku tuh gak terkontrol sama sekali guys, dan di situ aku tuh langsung nyesal banget kenapa gitu kan uang aku hambur-hamburkan gak jelas gitu kan. Dan barulah di saat seperti ini aku tuh pengen punya tabungan, aku baru mikir aku pengen punya tabungan gitu kan, aku pengen nyimpen duit gitu kan, aku pengen hemat gitu kan. Dan di situ aku mulai catat di waktu aku tuh dapat uang waktu itu pas yang 3.000 itu 50.000 apa 100.000 gitu kan. Di situ aku mulai mikir gitu kan, gimana caranya ini uang gak habis sia-sia gitu kan. Aku nggak mau bokek lagi, aku nggak mau gak punya duit lagi. Di situ aku tuh mulai aku searching, aku tulis apa aja gitu kan yang harus aku lakuin. Nah di situ aku tuh mulai catat aku tuh di situ tuh mulai masukin ke celengan uang aku tuh 10.000 kalau nggak salah. Iya 10.000 kalau nggak salah. Jadi setiap aku dapat uang, aku tuh masukin ke celengan 10.000 rupiah ya. Di situ aku tuh mulai nabung sedikit-sedikit gitu kan, 10.000 terus naik lagi jadi 100.000 kalau nggak salah. Pokoknya sedikit-sedikit gak apa-apa ya, pikiran aku tuh gak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting aku gak bokeh kayak kemarin gitu loh guys. Nah jadi aku tuh udah mikir aku tuh harus punya tabungan. Terus yang aku lakuin juga, aku tuh kerja 2 kali lebih keras. Nah kalau biasanya aku tuh kerja dari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12. Terus abis duhur aku istirahat sampai asar. Abis asar aku kerja lagi sampai istirahat maghrib. Terus abis maghrib aku tuh kerja lagi sampai jam 9 malam. Pokoknya aku tuh kerja 2 kali lebih giat ya guys dari biasanya gitu kan. Pokoknya intinya aku tuh syukuri apa yang aku dapat sekarang gitu kan. Syukuri maksudnya itu tanpa harus menghambur-hamburkan uang gitu kan. Aku tabung sedikit-sedikit gitu kan untuk masa depan aku intinya gitu kan. Aku tuh gak mau bokek lagi, gak mau punya duit lagi gitu kan. Dan pokoknya semangat terus, jangan kasih kendors guys. Buat kalian yang lagi sekolah juga nabung dikit-dikit gitu kan, jangan
jangan mentang-mentang aku kan masih dikasih orang tua gitu kan, jangan kayak gitu ya guys. Kalian juga harus menabung dari sekarang sedikit-sedikit, entah itu 1.000 atau 500 perak pun gitu kan, nggak apa-apa banget. Yang penting intinya itu hemat uang guys, menabung, jangan boros-boros, dan intinya itu kontrol gaya hidup kita ya guys. Dan aku juga sadar gitu kan, pendapatan aku tuh segini gitu kan, gaya hidup aku juga harus kayak gimana, nah gitu ya guys. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang keuangan aku, tentang kebiasaan buruk aku dulu sebelum aku bikin video-video tentang menabung yang kemarin gitu kan. Itu tuh berdasarkan pengalaman aku ya guys. Nah, gitu kan, gimana caranya menghemat uang gitu kan. Dan di sini aku cerita gitu kan, kenapa aku selalu bikin gitu kan video tentang keuangan-keuangan gitu kan. Karena itu tuh cara aku buat ngehemat uang gitu kan, buat ya ini gitu kan, aku tuh punya kebiasaan buruk ini gitu kan. Jadi jangan sampai kalian yang punya kebiasaan buruk kayak aku juga gitu kan, ngerasain gimana gak punya uang, bokeh, merana gitu kan, sedih, pengen teriak-teriak tapi takut dikira gila gitu kan. Nah, jadi itu cerita aku. Jadi jangan contoh yang buruknya, jadi ambil positifnya ya guys, apa hikmahnya dari apa yang aku ceritain ini gitu kan. Dan jangan lupa di like juga video dan di komen juga gitu kan, apa ada yang sama kayak aku gitu kan, dan caranya gimana kalian mensiasatinya supaya kebiasaan ini tuh gak berlanjut gitu kan, dan menyesal di kemudian hari gitu kan. Dan mungkin itu sedikit cerita video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Dan sampai jumpa di next video guys.